Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Baraya Handayani 1979. I am Ida Lisdiani, one of an English teacher in Handayani Senior High School. Welcome in my subject. Today we are going to learn about advertisement language. Okay, student. We are going to learn about language advertisement, but you must to know what is an advertisement. Jadi sebelumnya kalian juga harus tahu dulu apa sih an advertisement itu. An advertisement adalah sebuah iklan atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan pariwara. Nah, an advertisement is the promotion of the product. Sebuah iklan itu akan memperkenalkan atau mempromosikannya sebuah hasil produk atau brand atau namanya atau lewat jasanya. Biasanya ini akan diperkenalkan itu lebih menarik agar lebih bagus, dan biasanya juga disampaikannya juga oleh penjual. An advertisement come in many form. Jadi beberapa bentuk iklan itu bentuknya berbeda-beda. Nah, ini biasanya ada lewat video yang lebih bagus dan menjadikan sebuah bisa diterapkan di suatu penjualan atau tempat untuk mempromosikan atau tempat keramaian di mana di situ banyak untuk berinteraksi segala jenis jual beli. An advertisement usually paid for by sponsor and via virus. Jadi sebuah iklan itu biasanya ada yang membayar sponsor. Sponsor itu apa? Yaitu biasanya yang membiayai sebuah iklan atau produk atau jasa yang nanti ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada tradisional media. Nah, ini biasanya yang video, yang by sponsor, secara marketplace itu biasanya secara langsung. Nah, di sini juga ada cara pemasaran secara tradisional atau tradisional media, including mass media such as newspaper, magazine, television, radio, dan iklan yang ada di radio atau yang ada di luar atau secara langsung. Nah, ini adalah beberapa cara yang akan disampaikan oleh sebuah iklan jika mereka ingin memperkenalkan kepada halayak ramai atau masyarakat tentang sebuah produk yang telah dihasilkan atau mengiklankan suatu jasa atau servis. Nah, there are 4 important strategic question in advertising. Jadi ada beberapa hal penting. Di sini ada 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah iklan atau an advertisement. Satu adalah one is what product, service, or event will be offered. Jadi sebuah iklan itu harus punya tujuan. Tujuannya adalah produk atau hasil atau jasanya nanti akan ditawarkan ke kalangan mana? Kalangan menengah, atas, atau secara umum, secara nasional, atau secara keseluruhan, atau secara all the world, atau secara menyeluruh secara. Nah, ini produk itu, service or produk itu akan ditawarkan kemana aja, will be offered. Nah, who will be target customers? Jadi tujuan dari sebuah iklan itu, targetnya atau sasarannya itu
consumer atau pembeli atau pemakai yang mana, di kalangan mana. Nah, itu juga ada secara khusus harus diperhitungkan. Apakah ini untuk umum atau untuk beberapa momen tertentu atau beberapa kalangan tertentu atau memang harus semuanya. Nah, di sebuah iklan itu harus ada strateginya atau cara yang baik. Nah, how will the product or even reach the customers? Jadi, bagaimana sebuah produk itu bisa dicapai, maksudnya bisa dijangkau oleh pembeli atau pemakai sebuah produk itu, bagaimana caranya? Apakah itu dengan produk-produk yang harganya murah atau masyarakat bisa membeli dengan partai kecil? Nah, itu juga how will the product or even reach the customers. Jadi beberapa produknya harus jelas. Ini bagaimana masyarakat bisa membeli atau bisa mengkonsumtif memakai gitu. At what price should be product or service or even be offered? Berapa yang harga yang akan ditawarkan? Nah, sebuah iklan itu, an advertisement harus jelas harganya berapa, harga servis, misalkan menawarkan jasa, kalau servis itu menawarkan jasa, kalau produk adalah produk. Nah, di sebuah iklan itu, price itu juga sangat penting karena biasanya masyarakat atau konsumen, customer atau konsumen atau pemakai atau pembeli, biasanya selalu melihat yang pertama adalah di kita biasanya harga atau price, ya, gitu. In advertising atau di sebuah periklanan, language atau bahasa should be able to arouse or attractive, identify, and gather. Jadi di sebuah periklanan juga ada beberapa bahasa yang harus diperhatikan supaya menimbulkan ketertarikan, bisa memperkenalkan dengan baik dan jelas. This is the language in advertisement should be. Ini ada beberapa bahasa yang biasanya diperhatikan atau dipakai di dalam sebuah periklanan. Number one is evocative. Jadi nomor satu adalah evocative, itu adalah bisa membangkitkan. Jadi di sebuah periklanan, there is have a language, evocative language, making reader and listener remember or imagine something pleasant. Jadi bisa diingat, membangkitkan ingatan bagi yang melihat, mendengar, atau bisa membayangkan sesuatunya dengan menyenangkan. Ini di sebuah iklan itu, jadi kita harus ada language, evocative language, yaitu sesuatu yang membangkitkan. Jadi membuat si pendengar atau pembaca atau yang lainnya bisa membayangkan. Nah, number two adalah informative. Informative language itu adalah berisi tentang keterangan yang providing a lot of information. Jadi di sebuah iklan itu harus jelas berisi keterangan tentang apa yang diiklankan, servis apa yang ditawarkan, berapa harganya, produk ini bisa menjadikan apa. Nah, itu harus lengkap. Di informative language advertisement itu harus jelas. Jadi harus jelas apa yang akan produk atau servis atau jasanya, dari mulai harga seperti tadi, barangnya, penggunaannya, manfaatnya, dan sebagainya. Nah, itu ada di informative. Nah, persuasive language yaitu mengajak, making reader, listener, or viewers want to attend, use, or believe in product
service, or even advertise. Jadi di persuasive itu meyakinkan pembaca, pendengar, atau yang melihat itu bisa memang percaya, to believe in products. Jadi percaya untuk menggunakan produk atau hasil barang yang dihasilkan, baik itu, dan juga bisa percaya kalau kita menawarkan misalkan servis itu orang bisa percaya. Bagaimana bisa percaya? Yaitu dengan membuat kata-kata atau persuasive language, yaitu kata-kata yang memang meyakinkan. Nah, meyakinkan untuk masyarakat tentang produk atau servisnya bisa mereka percaya untuk digunakan. Nah, powerful language, kekuatan kata-kata atau kata-kata yang lebih yakin, tegas, atau punya makna itu akan mempunyai lot of powers to control people. Jadi, powerful language itu sebuah kata-kata yang mempunyai kekuatan untuk menguasai atau mengontrol atau bisa memanage atau bisa meyakinkan atau menguasai untuk mengatur orang-orang supaya ditambah sangat yakin dan benar-benar orang itu terpengaruh bisa terkuasai dengan powerful language in advertisement. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang dipakai di iklan. Nah, itu bahasa yang is easily understood by customer. Jadi di iklan itu harus sangat gampang diingat atau mudah dimengerti oleh masyarakat atau target yang akan kita iklankan, atau tujuan iklan itu kemana, itu harus gampang, baik secara halayak ramai atau umum, itu harus mudah dimengerti. And then simple language and clear pronunciation. Jadi simple language itu bahasa yang sangat sederhana dan mudah secara clean pronunciation atau pengucapannya yang sangat jelas dan sederhana, itu akan benar-benar diingat atau mempengaruhi, bisa diingat oleh para customers atau konsumen di suatu produk atau produk yang dihasilkan dan or service atau jasa yang ditawarkan. Active sentence, not passive sentence. Jadi bahasa-bahasa iklan itu harus membuat bahasanya aktif, ceria, semangat. Tidak jadi orang itu malas untuk mengucapkan. Jadi kata-kata yang aktif, yang penuh semangat, ceria, itu sangat penting di sebuah periklanan. And then solid and strong language. Bahasa-bahasa yang sangat kuat dan berhubungan satu sama lain tentang produk or service yang ditawarkan itu akan sangat berpengaruhi di bahasa dengan ada keterikatan satu sama lain. And then positive language, not negative. Tentu saja hasil-hasil kata-kata yang diberikan ke masyarakat akan memberikan dampak dan menarik bahwa memang produk or service itu akan memberikan kita suatu hasil yang memuaskan, begitu. Ini adalah beberapa produk kata-kata the language in advertising. Bahasa yang dipakai di sebuah periklanan. This is for sample look, this the kind of advertisement. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kalian lihat. There is 3 advertisement and you compare the advertisement. Nah, ini ada beberapa contoh, ada 3 contoh iklan. Nah, bisa kalian atau Anda baca ini perbedaan iklannya bagaimana, ini tentang apa. Nah, ini secara ini simple tentang iklan. Jadi iklan itu harus cepat, bisa dimengerti oleh viewers, reader, atau orang-orang di masyarakat yang secara langsung bisa diingat secara umum.
Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati, SIPMM, Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu Heni Herliani, SPD, buku sumber Pathway to English untuk SMA kelas 10. Terima kasih, thank you for today and see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.